Pada awal 1950-an, ketika dunia baru saja keluar dari horor Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet kembali terjebak dalam babak baru persaingan Perang Dingin. Kedua negara bukan lagi bertarung dengan senjata di medan perang, tetapi dengan kecerdikan, teknologi, dan informasi. Untuk memahami kekuatan lawannya, AS membutuhkan mata yang mampu melihat lebih jauh daripada siapapun. Pengawasan udara yang bisa menembus langit paling berbahaya di dunia. Namun pesawat pengintai yang dimiliki saat itu, RB-47 dan RB-57D, mulai tak mampu lagi bertahan menghadapi rudal permukaan ke udara Soviet yang semakin mematikan. Di Washington, satu pertanyaan besar menggantung. Bisakah sebuah pesawat terbang begitu tinggi hingga musuh bahkan tak bisa menyadari keberadaannya? Jawaban itu datang dari seorang jenius dunia penerbangan, Kelly Johnson, dan tim rahasianya di Skunk Works, Lockheed yang kemudian menjadi Lockheed Martin. Dalam operasi yang diselimuti kerahasiaan tingkat tinggi, mereka merancang pesawat ultra ringan dengan sayap sepanjang pesawat komersial, dirancang untuk menembus langit di ketinggian yang belum pernah dicapai pesawat operasional manapun. Program ini mulai didanai pada 1954 dan hanya 8 bulan setelah kontrak ditandatangani, prototipe U-2 telah terbang untuk pertama kalinya, prestasi yang hampir mustahil dalam dunia aviasi. CIA bahkan menciptakan narasi palsu, mereka mengaku U-2 adalah pesawat penelitian cuaca NASA, padahal pesawat itu sebenarnya adalah senjata intelijen paling rahasia Amerika. Awalnya, U-2 hanya mengintai dari kejauhan, terbang di sepanjang perbatasan Soviet. Namun keberhasilan beberapa misi awal, termasuk oleh pilot Inggris, membuat Presiden Eisenhower mengambil keputusan berani. Untuk pertama kalinya, U-2 akan terbang langsung melintas wilayah Uni Soviet, tepat sebelum pertemuan puncak AS Soviet pada Mei 1960. Misi itu dipercayakan kepada pilot berpengalaman Francis Gary Powers yang sudah menjalani 27 misi sebelumnya. Rencananya sangat berani, bahkan nekat. U-2 akan melintasi hampir 3.000 mil ruang udara musuh untuk memotret instalasi nuklir, fasilitas militer, dan lokasi-lokasi paling sensitif Soviet. AS yakin U-2 berada di ketinggian yang mustahil dijangkau rudal manapun. Mereka salah. 4 jam lebih setelah lepas landas dari Turki, sebuah rudal SA-2 Soviet meledak di dekat U-2. Pada ketinggian 70.000 kaki, pesawat itu langsung berputar tak terkendali. Powers berjuang agar bisa melontarkan diri, tetapi selang oksigennya tersangkut, membuatnya terjebak di kokpit. Beberapa detik kemudian, selang itu putus, memisahkan dirinya dari pesawat yang hancur. Parasutnya membuka secara otomatis, dan ia turun sendirian ke tanah musuh, sepenuhnya hidup, namun menjadi tawanan salah satu negara paling tertutup di dunia. Powers kemudian ditahan dan diinterogasi selama hampir 2 tahun, menjadi pion dalam drama politik tingkat tinggi antara dua kekuatan besar dunia. Hingga akhirnya, pada 10 Februari 1962, di atas jembatan Glianicke di Berlin, yang kelak dijuluki Bridge of Peace, pertukaran yang dramatis itu terjadi. Amerika Serikat menukar Powers dan seorang mahasiswa, Frederick Pryor, dengan agen intelijen KGB terkenal, Rudolf Abel. Pertukaran ini menjadi salah satu momen paling simbolis dalam sejarah Perang Dingin. U-2 Dragon Lady hingga kini masih digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat sebagai pesawat pengintai ketinggian tinggi. Meskipun sudah direncanakan untuk pensiun, operasinya belum sepenuhnya dihentikan karena kemampuannya yang masih sangat dibutuhkan. Bahkan, Kongres AS beberapa kali menunda rencana penghapusan totalnya dari inventaris karena belum ada platform lain yang benar-benar dapat menggantikannya. Saat ini Amerika Serikat masih mengoperasikan sekitar 24 unit U-2 yang aktif dan digunakan secara penuh untuk misi intelijen strategis. Hingga saat ini, belum ada pesawat berawak lain yang mampu menyaingi U-2 dalam hal terbang stabil di ketinggian lebih dari 70.000 kaki, atau sekitar 21 km. Pesawat tempur modern sekalipun tidak dapat mempertahankan ketinggian tersebut dalam durasi panjang, sehingga U-2 tetap menjadi satu-satunya pesawat berawak yang dapat beroperasi secara efektif di lapisan atmosfer setinggi itu. Pada zamannya, pertengahan 1950-an hingga 1960-an, U-2 adalah teknologi yang sangat maju, sekaligus sangat rahasia. Lockheed Skunk Works merancang pesawat ini sebagai glider berkecepatan tinggi dengan sayap super panjang, struktur ultra ringan,
serta aerodinamika efisiensi tinggi. Lapisan permukaannya dipoles untuk meminimalkan hambatan udara, sementara konstruksinya dibuat sesederhana mungkin untuk memastikan bobot seringan mungkin. Hasilnya, U-2 mampu melayang di udara tipis yang hampir tidak bisa didukung oleh pesawat lain pada era tersebut. Pada saat itu, pesawat tempur terbaik dunia hanya mampu mencapai 40.000 sampai 50.000 kaki, jauh di bawah ketinggian jelajah U-2. Teknologi pengintaian yang dibawa U-2 juga berada bertahun-tahun di depan negara manapun. Sistem kameranya pada 1950-an dapat memotret objek sekecil nomor plat kendaraan, membaca tulisan di fasilitas militer, hingga mendeteksi rudal balistik dari ketinggian 20 km. Kemampuan ini menjadikan U-2 satu-satunya alat intelijen yang bisa melihat jauh ke dalam wilayah Uni Soviet sebelum satelit mata-mata modern tersedia. Dari pesawat inilah Amerika Serikat mendapatkan bukti visual program rudal nuklir Soviet, perkembangan jet tempur MiG, peta detail basis militer rahasia, hingga foto-foto kunci yang mengungkap keberadaan rudal nuklir di Kuba pada krisis rudal Kuba tahun 1962. Selain kamera optik, U-2 kemudian dilengkapi sistem SIGINT, Signals Intelligence, yang dapat menyadap komunikasi radio, radar, dan sinyal elektronik jarak jauh. Pesawat ini juga mampu membawa peralatan multispektral, inframerah, dan radar aperture sintetis yang dapat memetakan permukaan bumi dari ketinggian ekstrem dengan presisi luar biasa. Semua teknologi ini membuat U-2 tidak hanya unggul di era Perang Dingin, tetapi juga tetap relevan sampai era modern. Dengan kombinasi desain unik, aerodinamika revolusioner, teknologi pengintaian berpresisi tinggi, serta kemampuan terbang di ketinggian yang tidak dapat dicapai pesawat berawak manapun, U-2 Dragon Lady berdiri sebagai salah satu karya rekayasa paling maju dan paling bertahan lama dalam sejarah penerbangan militer. Meski pertama kali terbang pada era Perang Dingin, U-2 Dragon Lady masih dianggap sebagai salah satu pesawat pengintai paling canggih di dunia. Bahkan tak ada platform lain yang benar-benar mampu melampaui kombinasi ketinggian, sensor, dan daya jelajahnya. Dengan kemampuan terbang lebih dari 21.000 meter, U-2 dapat mengintai wilayah luas tanpa tersentuh pertahanan udara lawan. Sementara sistem sensor optik, radar, dan intelijen elektroniknya terus diperbarui hingga setara, bahkan melampaui banyak teknologi pesawat generasi modern. Keunggulan U-2 bukan hanya pada ketinggiannya, tetapi pada arsitektur avionik yang modular dan network-centric, membuatnya selalu beberapa tahun lebih maju dibandingkan aset intelijen negara lain. Hingga saat ini, tak ada pesawat lain yang menawarkan kombinasi jarak jangkau, presisi sensor, dan fleksibilitas misi seperti U-2 Dragon Lady.